Halo guys, selamat datang di channel saya. Di video pertama ini saya akan menceritakan alur cerita Manahua yang berjudul Phasing the World. Oke, langsung saja ke ceritanya. Pada suatu hari terjadi sebuah fenomena alam luar biasa di bulan Desember tahun 2050. Bumi terdampak ledakan supernova yang berjarak 500.000 tahun cahaya, memicu badai es di seluruh dunia. Suhu di kota-kota mencapai minus 70 derajat Celcius. Dan badai salju berlangsung lebih dari sebulan, menyelimuti seluruh dunia dengan lapisan es tebal. Bencana ini menyebabkan kepunahan massal banyak makhluk hidup, termasuk umat manusia. Zhang Yi, seorang pengelola gudang di fasilitas penyimpanan supermarket terbesar di kota, berhasil bertahan hidup lebih dari sebulan di apartemennya setelah mengumpulkan sedikit persediaan makanan dan kebutuhan lain. Namun seorang wanita yang sudah lama ia sukai, Fang Yuk, King, mendatanginya dan membujuk Zhang Yi untuk membuka pintu apartemennya. Zhang Yi tak percaya. Fang Yuqing membawa sekelompok pria yang juga merupakan tetangganya. Mereka merampas seluruh persediaan makanan dan bahkan memutilasi tubuhnya untuk dijadikan stok bahan makan. Di tengah rasa sakit yang luar biasa dan mendekati ajalnya, Zhang Yi bersumpah, "Sebienten embes dendaf aspenhian dasa sakit renda." Entah apa yang terjadi, Zhang Yi terbangun kembali di apartemennya. Dia seakan diberi kesempatan kedua untuk hidup. Setelah melihat tanggal di ponselnya, dia sadar dia telah hidup kembali 3 bulan sebelum bencana terjadi. Kali ini, dia bertekad untuk tidak lagi menjadi korban dan merencanakan balas dendam. Sebuah sinar terang melintas di matanya membuat Zhang Yi juga menyadari selain dia hidup kembali, kini dia juga memiliki kemampuan untuk menyimpan barang dalam dimensi lain dengan kapasitas tak terbatas, seperti inventory. Dalam game, memanfaatkan kekuatan ini, Zhang Yi berencana mengumpulkan persediaan makanan dan alat kebutuhan lain untuk bertahan hidup, mencoba menikmati hidupnya sebelum bencana. Zhang Yi menikmati makanan mewah dan membayarnya dengan kartu kredit tanpa khawatir harus melunasinya. Ketika berjalan keluar dari restoran, Zhang Yi tak sengaja bertemu dengan Fang Yuqing bersama temannya wanita licik yang menipunya di kehidupan sebelumnya, bahkan mengambil tangannya untuk persediaan makanan dia. Lalu berpura-pura pada Yuqing dan temannya mengajak mereka belanja bersama sambil menyimpan rencana balas dendam di hatinya. Setibanya di apartemen, Zhang Yi memasukkan semua belanjaannya ke dalam dimensi penyimpanan. Sambil berpikir, masih banyak yang harus dia persiapkan sebelum bencana datang. Dia juga berharap bisa mendapatkan senjata untuk bisa melindungi diri saat waktunya tiba. Keesokan harinya, Zhang Yi mengeluarkan makanan dari tempat penyimpanannya, menyadari makanan tidak akan pernah busuk selama tersimpan di sana. Zhang Yi kemudian memesan ribuan porsi catering makanan untuk segera dikirim dengan alasan akan mengadakan pesta besar. Kemudian Zhang Yi mengambil sertifikat apartemen dan menggadaikan apartemen dan barang berharga lain miliknya untuk pinjaman besar sebelum uang kehilangan nilainya ketika bencana musim dingin datang. Dia berhasil mengumpulkan dana 9 juta yuan atau setara 20 miliar. Zhang Yi segera memulai persiapannya. Zhang Yi menghubungi perusahaan keamanan terbaik untuk mengubah rumahnya menjadi benteng berlapis baja, memasang kaca anti peluru, sistem pemanas dan penyaringan udara, serta kamera Peng 360 derajat dan pintu berangkas baja. Ia juga meminta akses senjata yang membuat sang manajer terkejut. Namun, menyetujui semua permintaan Zhang Yi dan segera melakukan persiapan setelah Zhang Yi membayar uang mukanya. Selanjutnya, Zhang Yi mendatangi klub pemburu dan membeli peralatan berburu dan busur panah sebagai senjata. Setibanya di lobi apartemen, pesanan makanannya telah tiba, menarik perhatian Banyak orang dan juga Fang Yuqing karena banyaknya truk yang berdatangan. Zhang Yi segera menyimpan semua barang ke ruang penyimpanan. Dimensinya akan aman untuk bertahun-tahun ke depan. Hari berikutnya, pekerja konstruksi mulai merenovasi apartemennya, merubahnya menjadi benteng baja yang tak tertembus. Sementara tetangganya bingung dan heran dengan semua perubahan Zhang Yi. Namun dia tetap fokus, yakin mereka akan menyadari kebenaran pada waktunya. Zhang Yi juga membeli obat-obatan dari pabrik obat dengan harga tinggi untuk memastikan dia mendapatkan semua obat meskipun obat itu sudah dipesan pihak lain sebelumnya. Zhang Yi mulai menarik perhatian Fang Yuqing yang penasaran dengan persiapan besar-besaran Zhang Yi. Fang Yuqing menghubungi Zhang Yi, penasaran dengan apa yang sedang Zhang Yi rencanakan dan berkata bahwa dia sedang merindukan Zhang Yi. Tetapi Zhang Yi mengabaikan perhatian palsunya membuat Fang Yuqing kesal.
Sementara itu, pembangunan benteng perlindungan Zhangyi selesai lengkap dengan sistem pengawasan di setiap lantai. Gedung Zhangyi puas. Dengan hasilnya dia tahu dia tidak perlu melunasi tagihan karena dunia akan segera mengalami kekacauan. Pengiriman terakhir berupa air minum tiba diantar oleh Pamayu, salah satu tetangga yang baik padanya di kehidupan sebelumnya. Zhang memperingatkan Pamayu tentang cuaca ekstrim yang akan datang dan Pamayu meskipun ragu, ia juga berencana menimbun persediaan. Zhangyi menghabiskan hari-harinya melanjutkan persiapannya dengan membeli lebih banyak barang dan berlatih memanah. Tiba hari sebelum bencana musim dingin, cuaca mulai memburuk saat bekerja. Zhangyi memasukkan obat pada minuman dan menyajikan minuman itu kepada rekan-rekannya. Tak lama kemudian mereka semua tertidur pulas tepat sesuai rencananya. Zhangyi mematikan kamera pengawas dan dengan cepat memindahkan seluruh persediaan gudang ke ruang penyimpanannya, termasuk bahan bakar makanan dan peralatan penting lainnya. Perhatiannya tertuju pada peralatan ketahanan dingin yang baru saja tiba yang dirancang untuk bertahan pada suhu ekstrim, lalu ia menyimpannya untuk menyempurnakan alibinya. Zhangyi juga meminum obat tidur khusus dan ikut berbaring bersama rekan-rekannya. 2 jam kemudian Zhangyi dibangunkan rekannya yang panik. Mereka berkata semua barang di gudang telah hilang. Zhangyi berpura-pura terkejut mendengarnya dan tidak mengerti bagaimana stok barang untuk satu kota hilang begitu saja dalam waktu yang sangat cepat. Atasannya mengontak Zhangyi dan segera menuduhnya sebagai dalang dari pencurian, tetapi Zhangyi menyangkalnya, berkata bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Kata-kata hari ini, "Bang, kenapa dikit bang durasi? Biawak namanya juga video pertama. Kalau rame baru Abdurasi." Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.